Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah inspirasi bisnis kali ini, kita insya Allah akan bahas tentang organisasi. Ya. Semua sudah pernah mendengar kata organisasi. Ya. Namun tidak banyak atau belum semua paham pengertian organisasi. Ya. Jadi apa sih organisasi itu? Ya. Nah, organisasi itu ya merupakan satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan yang mana ini adalah satu kesatuan sosial. Jadi organisasi ini pada umumnya itu ya adalah adanya suatu kebutuhan sosial dari individu ya untuk dia katakanlah beberapa macam tujuan ya. Nah, beberapa macam tujuan. Nah, ini pengertian dari organisasi tadi ya. Nah, selanjutnya ya, satu kesatuan sosial ini dikoordinasikan secara sadar ya, dengan batasan yang dapat diidentifikasi ya, yang bekerja atas dasar ya. Artinya dasar ini untuk mencapai suatu tujuan ya, kemudian atas dasar pemahaman yang sama ya, yang secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau misalnya ambil contoh organisasi perusahaan, itu adalah katakanlah kesatuan untuk mencapai tujuan apa? Bisa jadi tujuan perusahaan itu untuk memperoleh keuntungan. Tujuan perusahaan itu untuk dia memberikan manfaat bagi masyarakat. Atau tujuan perusahaan itu dia memberikan suatu peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Nah, ini tujuan bersama yang harus dicapai. Nah, kalau selanjutnya ya, ada namanya juga manajemen. Jadi manajemen ini ya, beberapa pengertiannya dan beberapa ahli mendefinisikan ya, ini adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Jadi ada distribusi job distribution di situ. Ada pembagian tugas di sana. Kemudian pengertian yang lain ya, proses yang terjadi dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Atau kalau misalnya disingkat itu dalam artinya POAK ya, planning ya, organizing ya, kemudian actuating, kemudian controlling. Nah, ya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini beberapa pengertian daripada manajemen. Nah, ini yang harus dipahami. Nanti kita katakanlah masuk definisinya yang akan bisa digabungkan ya. Ya, tentang nantinya jenengan bisa klasifikasikan tentang manajemen organisasi itu bagaimana. Tentunya kalau ditampilkan atau misalnya digabungkan ya, bahwa manajemen organisasi itu adalah yang mengatur organisasi ya, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, tentunya pengaturan itu melalui job description atau pembagian wewenang atau tanggung jawab. Nah, seorang manajer di sini ya, ini yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan dan membantu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami ya, yang perlu dimengerti di sini. Beberapa peringkat manajer ini ada beberapa macam ya. Di sini dijelaskan ada 3 ya. Ini nanti disesuaikan dengan tanggung jawab dan fungsinya. Ya. Yang pertama adalah manajer lini pertama atau lower level manager. Nah, ini adanya fungsinya ini tentunya pada tahapan manajer ini bisa melakukan eksekusi untuk pencapaian tujuan atau melakukan operasional untuk pencapaian tujuan. Ya. Yang selanjutnya adalah manajer menengah. Itu. Manajer menengah ini ya. Ini adalah disebut dengan middle manager. Ini biasanya adalah manajer yang berada pada tingkatan untuk melaksanakan kebijakan atau
mendistribusikan kebijakan atau mendistribusikan job atau mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab kepada yang operasional dari kebijakan manajer puncak atau top manager. Jadi top manager itu atau manajer puncak itu orang dia yang mengambil kebijakan untuk pelaksanaan atau bisa pencapaian suatu tujuan organisasi. Nah, mengapa perlu mempelajari manajemen ini ya? Adalah yang pertama ada 3 masa. Yang pertama adalah untuk keperluan masa kini ya. Yang kedua untuk pencapaian masa depan, yang ketiga untuk mengevaluasi masa lalu. Ya. Yang pertama masa kini adalah memberikan kontribusi pada kehidupan yang saat ini untuk mencapai kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Bagaimana organisasi itu bisa memperoleh keuntungan, bisa berjalan dan sebagainya. Ini artinya masa kini. Masa depan itu adalah melakukan perencanaan dan pengembangan usaha atau produk untuk pencapaian kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, kalau misalnya tidak ada perencanaan masa depan, maka organisasi ini akan bisa jadi mandek. Yang ketiga adalah untuk membantu mengingat masa lalu. Jadi artinya ada kesalahan ataupun ada langkah-langkah yang positif yang dilakukan. Nah, ini perlu kalau yang kesalahan tidak perlu diulangi lagi, yang langkah positif adalah perlu dilakukan atau dikembangkan lebih lanjut. Ada pergeseran paradigma manajemen ya. Manajemen paradigm ya. Yang pertama dari inward looking menjadi outward looking. Yang semula itu kita hanya orientasi kepada ke dalam, namun pada selanjutnya kita harus melihat situasi di luar bagaimana. Apa kebutuhan masyarakat? Apa sih kebutuhan masyarakat pada saat perilaku konsumen berubah? Yang semula adalah pembelian secara offline menjadi pembelian secara online. Nah, ini outward looking. Di masa akan datang bagaimana? Ya. Kemudian yang berikutnya dari yang produktivitas menjadi kualitas atau quality. Produktivitas bergeser ke kualitas. Jadi produk yang dijual itu bukan hanya katakanlah produk yang banyak atau massal, tapi dia juga memberikan kualitas atau pembeda dengan produk-produk yang lain. Mengapa demikian? Karena pada saat ini itu tidak mengherankan jika semua orang bisa memproduksi hasil produksi meskipun dia tidak pada skala industri. Ya. Itu. Nah, kalau tidak ada pembedanya, maka dia akan tidak bisa bersaing di pasar, tidak masuk di pasar atau tidak bisa bertahan di pasar. Yang ketiga ya, dari comment to empowerment. Dari katakanlah dia hanya untuk memerintahkan, tapi sekarang bukan memerintahkan, tapi mensumberdayakan, artinya memanfaatkan kapasitas yang ada atau dalam pengertian mendorong kapasitas yang ada, potensi yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini. Jadi bukan hanya memerintah, tapi bisa mendorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan tanpa perlu adanya perintah secara terus-menerus. Nah. Yang berikutnya dari kontrol ke partisipasi. Ya. Yang semula katakanlah hanya katakanlah pada kontrol pelaksanaan pekerjaan, tapi sekarang pada era semua bisa melakukan controlling melalui cara partisipasi antara satu dengan yang lain. Ya. Yang berikutnya dari size ke speed. Ya. Dari mana ukuran semua produksi harus dilaksanakan dalam skala yang besar. Ya. Namun sekarang bukan hanya skala yang besar, tapi kecepatan dalam produksi. Karena apa? Semua produk bisa diproduksi, ya, hampir semua produk bisa diproduksi, ya, dalam skala yang tidak harus pada skala industri. Jadi apa yang sekarang ditonjolkan kecepatan untuk memperoleh barang. Nah, itu. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya katakanlah sekarang misalnya katakanlah dulu kalau skala produksi pupuk itu harus menggunakan pabrikan. Tapi sekarang dengan katakanlah industri rumah tangga atau katakanlah dia secara mandiri bisa membuat pupuk sendiri. Bisa jadi pupuk secara organik, ya, memanfaatkan pupuk organik dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bukan pada size-nya, tapi kecepatannya. Kalau misalnya katakanlah
pupuk itu bisa diproduksi dengan cepat, kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka itu yang dipilih. Apalagi harganya bisa bersaing kan begitu. Ya. Kemudian yang dari specialization to flexibility. Yang semula katakanlah spesialisasi sekarang harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya jenengan sebagai seorang entrepreneur tidak harus saklek. Oh, saya ini spesialisasinya di bidang jasa. Ya, jasa penyewaan mobil misalnya. Nah, tapi pada satu sisi lain kalau pesaingnya banyak, ya kita harus fleksibel. Harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Tidak harus mati-matian memenuhi kebutuhan konsumen itu ya berdasarkan kemampuan atau spesialisasi kita. Tidak bisa seperti itu sekarang. Ya. Makanya industri, katakanlah usaha-usaha kecil itu akan bisa bertahan karena dia fleksibel untuk bisa pindah bidang atau pindah katakanlah usaha. Nah, shifting paradigm ini adalah pergeseran paradigma ya supaya organisasi ini bisa sukses. Yang semula katakanlah organisasi itu faktornya pada size atau ukuran ya. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin mampu mencapai efisiensi, mengangkat kapital dan menekan supplier dan customer. Sekarang tidak lagi. Jadi kan perhatikan sekarang perusahaan-perusahaan itu katakanlah tidak pada skala besar, ya, tapi juga skalanya menengah, ya, skala kecil dan menengah. Nah itu. Tapi bisa mengangkat katakanlah yang penting bisa bertahan dalam persaingan usaha. Ya, jadi sekarang bergeser pada apa? Speed, kecepatan. Bagaimana kita cepat merespon customer, menunjukkan produk baru ke pasar, mengubah strategi sesuai dengan tantangan lingkungan. Ini kecepatan. Tidak lagi pada besarnya organisasi, tapi pada kecepatan bergesernya. Yang semula adalah role clarity, pemberian tugas, wewenang, ya, yang jelas, ya, makin efisien. Sekarang pada flexibility. Ya. Tuntutannya tak banyak dengan hal banyak pengalaman, tapi yang penting jangan itu bisa menyesuaikan kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Yang semula specialization, ya, pembagian tugas oleh spesialisasinya, sekarang pada integration adalah kesuksesan itu tergantung bagaimana kita bisa melakukan kerjasama satu sama lain antar individu, antar organisasi yang memiliki spesifikasi atau yang memiliki katakanlah kemampuan yang berbeda-beda. Ada integrasi di sana. Nah, ini yang perlu jenengan pahami semua, gitu kan? Pergeserannya tuh udah sampai ke sana. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri, nggak bisa. Harus ada kolaborasi antara satu dengan yang lain dengan memiliki spesifikasi yang berbeda. Ya, jenengan katakanlah sekarang bisnisnya online, ya, harus ada spesifikasinya. Ya, siapa yang bagian untuk marketing, siapa yang bagian untuk desain, untuk promosi, siapa yang bagian untuk misalnya untuk bagian IT-nya, ya, siapa yang bagian untuk produksinya. Ini masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda-beda, tapi diintegrasikan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan sehingga mencapai kesuksesan. Yang semula kontrol, ya, bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan tahapan dengan waktu yang tepat, sekarang pada inovasi. Ya. Kreativitas diperlukan untuk mencari sesuatu yang baru, berbeda, saya memiliki daya saing yang tinggi. Nah, ini nanti insya Allah nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahas tentang innovation lebih lanjut. Ya. Inovasi itu bagaimana sih? Apa sih perannya? Sehingga bisa katakanlah bisa membuat perusahaan itu atau usaha itu makin berkembang dan bisa bertahan di pasar. Ini shifting paradigmnya. Ya. Scientific management, ya, yang di sini adalah metode ilmiah dapat menentukan cara paling tepat untuk menyelesaikan tugas. Jadi ilmu manajemen di sini ini perlu untuk bagaimana kita tahu cara untuk menyelesaikan tugas ini yang paling cepat, efisien itu bagaimana. Bagaimana menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ini adalah kata kuncinya. Kontribusinya, ya, adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi organisasi. Yang kedua, pengenalan metode ilmiah di tempat bekerja. Loh, metode ilmiah kok sampai katakanlah di tempat kerja, Pak? Loh, metode ilmiah itu adalah menemukan jawaban atau solusi dengan melakukan analisa. Nah, ini metode ilmiah.
dengan didasari pada teori-teori yang ada. Ini metode ilmiah bisa dilakukan. Ya. Yang berikutnya adalah adanya sistem imbalan berdasarkan kinerja. Jadi semakin meningkat kinerja, maka imbalannya semakin meningkat. Atau menekankan kerjasama antara karyawan dan manajemen. Nah ini tujuannya. Untuk scientific management itu tujuannya mengarah ke sana. Nah keterbatasannya pada manajemen ilmiah ini, yang pertama adalah menyederhanakan faktor motivasional individu. Nah, jadi tidak bisa seseorang itu dipikir scientific karena manusia itu kan juga berubah. Ada namanya faktor emosional dan motivasi yang berbeda-beda. Nah, ini ada perlu pendekatan-pendekatan yang lain, tidak hanya pendekatan secara saintifik ya. Bisa jadi saintifiknya berubah menjadi pendekatan ilmu psikologi misalnya ya. Kemudian pekerja dipandang sebagai bagian manusia produksi karena memang dipandang sebagai saintifik. Kalau misalnya katakanlah kita melakukan tindakan A, maka munculnya akan B. Nah ini tidak perlu karena manusia itu bukan suatu mesin yang katakanlah secara saintifik kalau kita melakukan tindakan atau perlakuan A munculnya mesti B, tidak demikian. Ya. Kemudian potensial untuk mengeksploitasi pekerja. Ya. Kemudian memperhatikan tugas-tugas senior manajemen. Kemudian mengabaikan hubungan organisasi dengan lingkungannya. Karena memang dia terlalu kaku, terlalu saintifik, maka dia mengabaikan hubungan organisasi dengan lingkungannya. Padahal lingkungan itu sangat berpengaruh pada organisasi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada ditanyakan, maka kita lanjut kepada administratif manajemen. Ya. Kata kuncinya atau konsep kuncinya ada 5 fungsi dan 14 prinsip manajemen. Ya. Kemudian eksekutif merumuskan tujuan organisasi, melindungi karyawan dan menjaga komunikasi. Agar apa? Bisa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen harus merespon perkembangan dan perubahan. Tidak harus katakanlah harus kaku, saklek. Kalau lingkungan berubah, situasi berubah, ya harus berubah kebijakannya. Itu menyesuaikan. Ya. Itu. Dan kemudian kontribusinya ya. Memandang manajemen sebagai profesi yang dapat diajarkan dan dikembangkan. Ya. Ilmu yang bisa dipelajari atau cara yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Kemudian aspek kebijakan umum. Ya. Dari top ya top level ke manajer, kemudian adanya prinsip atau manajemen yang universal. Nah, ini untuk administrasinya. 14 prinsipnya ya. Prinsipnya di sini ya. Prinsipnya di sini ada divisi pekerjaan ya. Ada delegasi kewenangan delegasi ya. Ada disiplin ya, ada kemudian komando, kesatuan komando, ada kesatuan di pengarahan ya. Kemudian suborganisasi dari kepentingan individu menjadi kepentingan umumnya. Harus bisa manajemen ini bisa mengatur bagaimana kepentingan individu ini bisa mengarah kepada kepentingan umum. Harus dilakukan komunikasi, pembinaan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya katakanlah sudah tidak bisa, Pak, kita sudah melakukan komunikasi, pendekatan, pembinaan, ya bagaimana nanti kebijakannya? Apakah perlu dipertahankan? Ya? Apakah dia disuruh mencari organisasi yang lebih cocok? Ya kan nggak bisa. Manajemen organisasi itu harus mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya. Kemudian ada remuneration. Ya. Selanjutnya ada centralization. Ya. Ada pemusatan. Ya. Kemudian ada scalar change, ada order, ada equity, ya. Ada stability and tenure of personnel, ada stabilitas ya daripada personal ya. Ada inisiatif, kemudian ada esprit atau semangat ya, corps, ada semangat di organisasi tadi. Nah, keterbatasan administratif manajemen ya, adanya human relation ya. Ini pada situasi faktor lingkungan, teknologi dan SDM turut berpengaruh. Ini pengaruh semua sehingga kalau misalnya katakanlah lingkungan bagus, teknologi bagus, SDM bagus, maka pencapaian tujuannya akan lebih cepat dan lebih baik. Nah, di sini ada human relation, hubungan manusia. Ya.
ada produktivitas dan perilaku karyawan, ya. Kemudian ada kohesivitas status dan normal kelompok, ya. Kemudian ada manajer harus memberikan kesejahteraan karyawan, motivasi dan komunikasi. Ada kebutuhan sosial lebih penting daripada kebutuhan ekonomis. Nah, ini yang keterbatasannya. Nah, ada kontribusi human relation, proses sosial psikologi turut mengaruhi kinerja. Jadi tidak hanya kepada komen atau perintah, tapi juga kita harus memengaruhi secara psikologis. Apa sih yang membuat orang itu termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan? Nah, ini penting dalam hal untuk bisnis. Bagaimana jenengan bisa mendrive orang, bisa mendorong orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya, tanpa harus memberikan perintah secara terus-menerus. Ya. Keterbatasan yang lain mengabaikan sisi rasional pegawai. Nah, ini. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan hanya terlalu kaku pada tujuan dan perintah, maka akan mengabaikan sisi rasional pegawai. Misalnya saya di sini loh, tidak harus melalui orientasinya ekonomi, tapi ada kepuasan batin di sana, bisa tenang bekerja di sana. Ada suatu mudah kita bisa ibaratnya bisa karena tempat kerjanya bisa lebih dekat, lebih mudah terjangkau kan begitu. Nah ini kata psikologi yang tidak diperhatikan oleh pimpinan. Nah, kemudian pemikiran bahwa happy worker is more productive tidak selalu tepat. Ya. Jadi artinya ya ada kelemahan dari human relation ini bahwa anggapan bahwa seorang pekerja yang bahagia itu lebih produktif itu tidak selalu tepat. Bisa jadi karena memang dari sisi psikologis atau karakter manusia itu berbeda-beda. Ya. Bisa jadi pada suatu kondisi tertekan itu makin produktif, ya kan? Itu. Nah ini yang perlu dipahami tentang keterbatasannya. Nah pemikiran tentang manajemen ini ya adalah selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Cara-cara kerjasama transnasional tidak cukup untuk mengatasi masalah yang makin kompleks. Ya. Kerjasama terjadi dalam bentuk organisasi yang formal. Berkembangnya upaya mencari bentuk pengelolaan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Ini pengembangan yang berikutnya. Nah, itu. Baik, ini adalah beberapa contoh-contoh yang harus kita ibaratnya penjelasan tentang untuk manajemen organisasi. Insya Allah nanti kita bisa lanjut lagi untuk penjelasan yang selanjutnya ya bisa tentang tentang bagaimana strategi manajemen menurut pandangan beberapa ahli. Nah, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau dikomunikasikan? Nggak ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, coba Pak Aris cukupkan dulu sekian untuk yang Zoom-nya. Monggo untuk kembali di Sepada dan di WA Group, ya Sepada untuk absensi, karena Pak Aris melihat belum semuanya untuk absensi di Sepada. Kemudian nanti bisa di WA Group, insya Allah nanti Pak Aris share tentang materi yang telah disampaikan ini bersama dengan PPT-nya. Ya. Nanti monggo nanti kita persiapan, insya Allah minggu depan tuh bisa melakukan UTS ya, nantinya bisa paham, paham atau nanti bisa dalam bentuk penugasan yang lain, ya. Bisa melakukan bisa melakukan wawancara melalui video dan sebagainya, sehingga nantinya jenengan bisa memahami tentang mata kuliah inspirasi bisnis ini. Oke. Pak Aris cukupkan dulu, kita kembali kepada Sepada dan WA Group. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.